Pendaftaran pemain baru dijadwalkan pada bulan April. Sampai saat itu, Yan akan belajar dasar-dasar di akademi. Nantinya, performa akademiknya akan dihitung dalam bentuk IPK, indeks prestasi kumulatif, yang akan menjadi penentu kontrak. Skor minimal untuk lulus adalah 6,5 dari 10. Nilai ini akan memengaruhi jenis kontrak yang ditawarkan. Namun, bahkan jika nilainya di bawah itu, dia tetap bisa melanjutkan pelatihan sambil menunggu kesempatan berikutnya. Lukas menegaskan bahwa Yan tidak bisa menyerah begitu saja setelah berjuang sejauh ini. Ia percaya Yan akan sukses dalam tes tertulis, dan tak lupa mengingatkannya untuk terus belajar bahasa Portugis. Yan sempat heran, kenapa harus belajar bahasa Portugis? Tapi Lukas menjelaskan bahwa tes bahasa termasuk dalam evaluasi individu. Yan pun terkejut, dia belum pernah mendengar aturan itu sebelumnya. Beberapa hari kemudian, orang tua Yan datang ke asrama untuk mengucapkan perpisahan. Mereka menyuruh Yan tetap ceria dan berjanji akan tetap berkomunikasi secara rutin. Namun, Yan yang ingin terlihat dewasa hanya mengangguk pelan. Ayahnya sempat menasihatinya agar tidak mencoba meniru siapapun. Dia lalu bertanya apakah Wu Hai bisa membantunya beradaptasi. Yan mengangguk, lalu ayahnya menepuk pundaknya, menyebutnya anak laki-laki besarnya. Ibunya memeluk Yan, berpesan agar jika suatu saat dia menghadapi masa sulit, jangan dipendam sendiri, lebih baik bercerita. Ia menutup pelukannya dengan ucapan cinta. Yan membalasnya dengan tulus. Mulai hari itu, waktu digunakan sebaik-baiknya. Tidak ada yang disia-siakan. Belajar bahasa Portugis menjadi prioritas, karena sekolah akan dimulai bulan depan. Untungnya, ibunya bisa berbahasa Spanyol, yang sangat membantu, karena Spanyol dan Portugis cukup mirip. Selain itu, Maria Chai, salah satu instruktur, mengumpulkan anak-anak asing untuk mengikuti kelas privat. Ini membuat kemajuan yang cukup cepat. Sehari-hari, ia berlatih di Akademi PBB dari pagi hingga sore. Selama belum resmi bergabung, fokus utamanya adalah membangun dan menguasai dasar-dasar. Meski komunikasi kadang jadi tantangan, olahraga adalah bahasa universal. Gerakan dan aksi fisik membuatnya tetap bisa memahami instruksi. Setiap malam, Yan tidur tepat saat matahari terbenam. Kadang ia ingin terus berlatih, tapi menahan diri demi alasan keamanan. Dalam hati, ia bergumam, berharap bisa minum bir, lalu tertawa kecil, menyadari dirinya seperti kembali menjadi anak usia 10 tahun, meski membawa ingatan saat berusia 24 tahun. Ingatannya melayang ke Su, seseorang dari masa lalu, dengan segelas bir di tangan. Yan sadar, ia harus segera berteman agar latihan jadi lebih ringan. Untungnya, dia tipe yang mudah bergaul. Dan di tempat baru ini, itu akan sangat berguna. Setelah meninggalkan kamarnya, Yan tak sengaja berpapasan dengan Manica yang tengah memasuki kamar sebelah. Ia bertanya-tanya sendiri, apakah gadis itu tidur di kamar yang sama atau berbeda? Manica menyapanya, dan Yan membalas dengan canggung, bahkan sempat lupa apa yang ingin dikatakannya. Saat melihat Manica, pikirannya justru melayang, ia merasa tidak bisa berbicara dengan lancar di depan gadis itu. Dalam upaya mencairkan suasana, ia bertanya apakah Manica bisa berbahasa Korea. Namun, Manica hanya menanggapinya dengan heran, menyebut pertanyaan itu aneh. Ia pun menambahkan bahwa saat itu tidak ada idol Korea di dekat mereka. Sebuah komentar yang tampaknya acak, tapi cukup menggambarkan suasana kikuk di antara mereka. Ketika Manica bertanya apakah Yan bisa berbahasa Inggris, Yan mengatakan ia hanya bisa sedikit berbicara, dan Manica penasaran apakah ia mengerti bahasa Rusia. Yan menjawab tidak. Manica pun menawarkan untuk berbicara dalam bahasa Spanyol, yang langsung disetujui oleh Yan. Ia bahkan menambahkan bahwa ibunya pernah tinggal di Spanyol. Percakapan di kamar pria muda itu menjadi lebih hidup. Ia mengamati bahwa Manica punya darah campuran. Ayahnya adalah keturunan Brasil, Rusia, dan Amerika, sedangkan nenek dari pihak ayahnya adalah orang Spanyol. Manica mengonfirmasi hal itu, mengatakan bahwa namanya diberikan oleh sang nenek. Yan terkesan. Manica tersenyum, merasa tersanjung. Ia lalu bertanya pada Yan, berapa banyak bahasa yang ia kuasai. Yan mengembalikan pertanyaan itu, dan Manica menyebutkan bahwa ia bisa berbicara dalam bahasa Spanyol, Portugis, Rusia, dan Inggris. Meski begitu, ia mengakui tidak fasih layaknya penutur asli. Yan memujinya, menyebutnya seperti seorang jenius, karena selain bakat bahasa, ia juga tampaknya punya potensi di bidang senam. Dalam pikirannya, Yan mencatat bahwa Manica memiliki keseimbangan tubuh, kelenturan, dan keanggunan,
seolah-olah ia bisa meniru gerakan dengan sempurna hanya dari pengamatan. Penasaran? Yan bertanya apakah Manica berlatih olahraga tertentu. Gadis itu menjawab bahwa ia menekuni senam ritmik. Yan pun bertanya apakah cabang itu lebih populer di Rusia atau Spanyol. Manica menjelaskan bahwa ia tinggal di Rio de Janeiro, dan awalnya hanya mencoba senam sebagai hobi. Tapi karena bakatnya, kini ia sedang berlatih secara serius, dengan tujuan suatu hari bisa berkompetisi di Spanyol. Yan kagum. Ia menyadari Manica memiliki potensi luar biasa dalam senam. Manica tertawa mendengar kekaguman itu. Baginya, Yan berbeda dari anak laki-laki lainnya. Ia menyenangkan. Yan tersenyum. Ia merasa, mereka akan menjadi teman baik. Dan begitulah, waktu pun berlalu cepat. Hari-hari mereka terisi dengan belajar, berlatih, dan mengasah bakat baru. Hingga akhirnya, bulan pun berganti. Saat Februari tiba, semester baru dimulai. Yan mendaftar di sekolah yang hanya berjarak 10 menit naik bus dari tempat tinggalnya. Berkat kepribadiannya yang ramah, ia bisa dengan mudah bergaul dengan teman-teman barunya. Meski sempat muncul lelucon tentang latar belakang etnisnya, semuanya terselesaikan. Lewat sepak bola. Di Brasil, sepak bola bukan sekadar olahraga, ia adalah bahasa persatuan. Dan karena keterampilannya yang di atas rata-rata, Yan dengan cepat mendapat perhatian dari anak-anak lokal. Pertemanan pun terbentuk, dan hidup di negeri baru mulai terasa lebih menyenangkan. Malam itu, Yang mengikuti pelajaran privat bersama Monica. Masa-masa ini adalah salah satu periode tersibuk dan paling penuh gairah dalam hidupnya. Namun, ia tetap bertahan. Dalam benaknya hanya ada satu hal, keluarga dan mimpi yang terus ia kejar. 2 bulan berlalu, kini sudah bulan April. Ia mulai menganalisis bakatnya sendiri dengan penuh kesadaran, bahwa rasa haus akan pencapaian kadang bisa berubah menjadi alat untuk mengenali potensi diri. Kini, ia telah memiliki 11 kemampuan, dengan fleksibilitas yang anggun dan bakat alami dalam bahasa. Bahkan dalam situasi komunikasi yang tidak ideal, ia tetap berhasil mendapatkan 2 talenta baru. Ia tahu, ini adalah momen yang tak boleh disia-siakan. Yang bertekad memanfaatkan momentum ini untuk terus bertumbuh. Namun, pikirannya mendadak terusik oleh suara Monica dan Maria Chai yang memanggilnya. Maria tanpa khawatir, mempertanyakan hasil ujian sertifikasi bahasa Portugis yang baru saja ia ikuti. Dengan tenang, Yang menjawab bahwa ia akan membagikannya segera. Dan benar saja, ia lulus ujian dasar mandiri sertifikasi BRZ. Monica dan Maria langsung merayakan keberhasilan itu. Mereka menggandeng lengannya dengan semangat dan rasa bangga. Sejak saat itu, mimpi yang semakin nyata, mendapatkan kontrak bersama tim U15 Sao Paulo FC. Hari Kamis, 3 April 2003, Yang berada dalam sebuah ruangan bersama seorang wanita bernama Bianca, manajer tim muda Sao Paulo FC. Bianca membuka pembicaraan dengan mengatakan bahwa selama ini yang telah bekerja keras. Yang merasa gugup menanti hasil evaluasi, tapi Bianca justru tersenyum dan mengucapkan selamat. Yang terkejut. Ternyata, dalam 88 hari terakhir, ia menunjukkan performa luar biasa. IPK-nya mencapai 9,13, sedikit lebih rendah di bidang bahasa Portugis, namun tetap sangat tinggi. Di lapangan, performanya luar biasa. Dari 24 pertandingan, ia mencetak 26 gol dan menyumbangkan 6 assist. Rata-rata skornya mencapai 9,33. Sementara itu, dalam tes bakat fisik, nilainya adalah 9,35, angka yang mengesankan. Karena semua nilai itu berada di atas angka 9, ia mendapatkan skor tertinggi dan menduduki peringkat pertama di antara pemain muda lainnya. Bianca menyampaikan kabar baik, mereka akan menawarkan kontrak resmi, disesuaikan dengan kemampuannya. Meski kendala bahasa masih menjadi tantangan, adaptasi yang cepat sangat diapresiasi. Bahkan pelatih Carlos pun menyatakan kepuasannya. Yang mengulang kalimat itu dalam hatinya, seolah masih tak percaya, aku benar-benar mendapat kontrak. Dalam perjanjian itu, ia akan menerima gaji mingguan sebesar 400 ril, sekitar 250.000 satuan dalam mata uang lokalnya, jumlah yang tidak sebesar yang diterima Cristiano Ronaldo di usia 12 tahun, namun tetap fantastis. Bahkan mencapai 1 juta per bulan, jauh melebihi apa yang pernah ia peroleh dalam hidup sebelumnya, termasuk pula bonus emas dan partisipasi tambahan. Bianca menambahkan bahwa jika ia berhasil naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi, pendapatannya akan terus meningkat. Mendengar itu, Yang hanya bisa bertanya dalam hati, kelas mana yang akan aku masuki selanjutnya? Manajer tim menyampaikan bahwa Yang akan bergabung dengan tim U13.
Begitu namanya resmi tercantum dalam daftar, ia akan mulai mengikuti pertandingan mingguan, dan setiap pertandingan itu akan dibayar. Yang sempat terkejut dan bertanya dengan rasa penasaran, apakah ini benar-benar tim milik Sao Paulo FC? Ternyata, benar. Tim U13 inilah yang dulu ia hadapi, di mana ia tampil sebagai pencetak gol terbanyak dalam turnamen tembak Dori. Pagi hari, tanggal 4 April, yang berlari di sepanjang jalan sambil menggiring bola. Pikirannya melayang, tim U13 berbeda dari akademi. Kini, ia dibayar untuk bermain, dan yang lebih penting, ia bisa benar-benar membela tim secara resmi. Ia merasa gugup. Namun sejenak, ia menghentikan bola, menatapnya, lalu menampar bola itu ringan ke arahnya sendiri. Ia berkata dalam hati bahwa ia akan terus berjuang. Karena pria sejati tidak berhenti hanya karena rintangan kecil. Ia pun berteriak lantang, "Aku pria sejati. Aku akan berhasil." Tiba-tiba, suara Monica terdengar dari jendela kamar. Memanggilnya dengan nada terkejut, membuat ia menoleh. Monica memberitahunya bahwa Maria sedang mencarinya. Mereka akan pergi keluar bersama. Tak lama kemudian, Maria bertanya apakah mereka bisa jalan-jalan, dan Yang menyetujuinya. Monica pun menyuruh Yang untuk bersiap. Saat ia duduk di dalam mobil, Yang menenangkan diri. Ia berkata pada dirinya sendiri untuk tetap semangat. Dalam perjalanan, Maria bertanya apakah Yang masih berhubungan dengan orang tuanya. Ia menjawab bahwa mereka masih saling berkabar. Maria lalu bertanya apakah mereka akan datang mengunjunginya ke Brasil. Namun Yang mengatakan bahwa karena pekerjaan, mungkin orang tuanya tak bisa datang. Tapi ia berencana pulang membawa trofi utama sebagai hadiah untuk mereka. Maria tertawa dan berkata bahwa ia akan terus mendukung Yang. Dalam diam, Yang menetapkan 3 tujuan tahun ini. Pertama, memenangkan Liga Mingguan U13. Kedua, naik ke tim U15. Dan ketiga, menguasai semua talenta yang dimiliki para bintang muda Brasil. Ia kembali menggunakan rasa hausnya akan pencapaian untuk menganalisis bakat yang telah ia miliki. Ia menyadari betapa langkanya orang dewasa yang memiliki bakat sepak bola luar biasa sejak dini. Karena seringkali, bakat luar biasa itu bisa memengaruhi pertumbuhan fisik saat dewasa. Ia menyadari, anak-anak dengan bakat seperti itu, dengan rating B atau lebih, adalah sosok langka. Tapi di tim U13 Sao Paulo, pasti masih ada banyak pemain berbakat lain yang menunggu untuk ditemukan. Yang melangkah ke pusat pelatihan Sao Paulo FC. Ia menatap takjub ke seluruh penjuru, sebuah fasilitas megah, terbesar di Brasil. Ada area belajar internal, lapangan mini untuk futsal, hingga lapangan indoor lengkap dengan pusat kebugaran untuk latihan sehari-hari. Seorang wanita menghampirinya. Ia memperkenalkan diri sebagai Emily, pelatih tim muda Sao Paulo, yang biasa dijuluki Mama oleh para pemain. Emily menyambut Yang dengan hangat dan mengatakan, jika ada masalah apapun, Yang tak perlu ragu untuk bicara padanya. Yang mengangguk dan berterima kasih. Ia pun mengikuti Emily masuk ke sebuah ruangan, tempat awal dari fase baru dalam hidupnya akan dimulai. Emily memberi isyarat bahwa itu adalah jalannya, dan tanpa banyak kata, mereka pun melangkah menuju pintu masuk lapangan latihan. Di sana, puluhan anak laki-laki sudah sibuk melakukan pemanasan. Beberapa tampak sedang melakukan peregangan di tanah, yang lain mengolah bola sambil bergerak dinamis. Meski pelatihan baru akan dimulai dalam 30 menit, suasananya sudah begitu hidup. Semua tampak serius, penuh konsentrasi. Yang memperhatikan suasana itu dalam diam. Ia merenung, seolah-olah setiap pemain di sana tahu betul bahwa tempat mereka tidak dijamin, dan setiap detik pemanasan bisa menjadi pembeda antara lolos atau tersingkir. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya. Seorang anak laki-laki mendekat, penasaran, apakah benar IPK-nya 9,1? Yang mengangguk, lalu menjelaskan bahwa penilaian terakhirnya bahkan naik, menjadi 9,33. Anak itu tampak terkejut, matanya tak lepas dari wajah Yang. Sejenak, Yang berpikir, mungkinkah beberapa pemain bersikap waspada karena mereka bermain di posisi yang sama dengannya? Apakah mereka mulai merasa terancam oleh kehadirannya? Bagi anak-anak ini, sepak bola bukan sekadar permainan. Itu hidup mereka. Dan di tempat seperti ini, lapangan hijau bukan sekadar arena latihan, melainkan medan perang. Namun perhatian Yang segera teralihkan. 2 pemain baru tampak memasuki lapangan. Salah satunya dengan nada sinis bertanya apa yang lakukan di sana. Casemiro, salah satu pemain berpengaruh, juga memperhatikannya. Wajah mereka mencerminkan keterkejutan. Casemiro dan Douglas, 2 pemain senior,
berkumpul bersama anak-anak lain. Mereka membisikkan bahwa Ho yang kini resmi menjadi bagian dari tim mereka. Casemiro bertanya-tanya, akankah ini membantu meningkatkan peringkat liga mereka? Douglas mengangguk. Salah satu pemain lainnya juga ikut bertanya, benarkah anak itu adalah Douglas yang hebat? Douglas hanya menatap ke samping dan menjawab singkat, dia cukup baik. Terutama dalam mencetak gol. Pernyataan itu cukup mengejutkan banyak pemain. Casemiro mulai merenung. Saat ini, timnya hanya duduk di peringkat ke-7 Liga Mingguan. Sementara itu, Paulo, tim juara 7 kali di Liga U13, belakangan terus merosot karena kekurangan striker yang tajam. Itulah mengapa pelatih Carlos akhirnya merekrut Ho Yang. Jika tidak benar-benar potensial, mustahil anak seusianya dibawa ke kompetisi sekelas ini. Casemiro kemudian bertanya-tanya, apakah Douglas sadar bahwa Ho Yang telah tumbuh? Dan rupanya Douglas berpikir hal yang sama. Tak lama, pelatih Carlos memperkenalkan Ho Yang secara resmi. Ia juga mengumumkan bahwa sistem latihan kini diperbarui, berkat anggota baru yang telah bergabung. Yan, salah satu pemain lain, bertanya-tanya dalam hati, apakah fokus latihan kali ini akan lebih ke taktik atau kerja sama tim? Namun tak ada waktu untuk berpikir lebih jauh. Semua pemain segera bergerak, masing-masing dengan bola di kaki mereka. Latihan dimulai dengan teknik dasar. Tak ada yang terlalu istimewa di permukaan. Tapi yang bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Ada struktur dalam setiap sesi latihan. Ada disiplin. Meskipun berakar dari filosofi Brasil yang fleksibel dan tidak terlalu memaksa, sistem ini tetap terasa kuat dan terarah. Dan meskipun ia belum tahu kemana arah semua ini, yang tahu satu hal pasti, ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar.